Setelah Allah menjelaskan bahwasannya di langit dan di bumi banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Allah, sekaligus menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya banyak manusia yang berpaling darinya, tidak mau memikirkannya, sehingga tidak mendapatkan pelajaran dari apa yang disaksikan, dari apa yang dilihat. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Setelah ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah sebagian besar manusia itu iman kepada Allah, illa wa hum musyrikun, melainkan mereka itu syirik. Jadi banyak sekali orang yang beriman kepada Allah namun mereka menyekutukan Allah. Yo percaya nang Allah, yo percaya nang berhala, yang musyrikuna bihi bi ibadatil asnam. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Walidza kanu yaqulun fi talbiyatihim. Maka dari itu mereka berkata di dalam talbiyah mereka. Jadi sebetulnya talbiyah itu bukan bacaan yang baru, tapi sejak dulu sudah ada, diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, labbaik Allahumma labbaik. Cuma orang-orang jahiliyah dulu menambahi sehingga kata talbiyah itu menjadi sarana mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ucapan mereka? Labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya. Ini fi talbiyatihim labbaik. Jadi awalnya sama, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kemudian diteruskan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Labbaika, labbaika itu dari kata labba yulabbi talbiyatan, maka itu menjadi talbiyah ya. Talbiyah itu artinya aku memenuhi panggilan. Kalau labbaika mung, cara basa Jawa nih dalem, diceluk dul, jenenge Abdul, dalem, itu labbaik. Lah labbaik dari kata labban, labbaini, kemudian dimudhafkan kepada ka menjadi labbaika, nunnya dibuang. Kenapa kok tasniyah? Itu menunjukkan bola-balik. Artinya dipanggil berapa kali pun siap datang, gitu ya. Labbaik wa sa'daik. Kalau orang Arab labbaik wa sa'daik. Sa'daik dari kata sa'ad. Apa itu? Sa'ad itu artinya bahagia. Sa'daik dengan tasniyah sa'daini ka sa'daik ya. Jadi aku siap mendatangimu dan aku siap membahagiakanmu dengan menuruti apapun perintahmu, permintaanmu aku turuti. Labbaik wa sa'daik. Labbaika, aku dipanggilmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Artinya Allah tidak punya sekutu. Tapi ditambahi oleh orang musyrik, la syarikan illa syarikan, kecuali sekutu, huwa laka, kecuali sekutu yang menjadi milikmu, tamlikuhu, engkau memilikinya, memiliki syarik, wa ma malak, dan apapun yang dimiliki oleh syarik ya. Illa syarikan angin sekuton,
diperiksa lagi mananya, illa syarikan angin sekuton, ketemu lafadznya. Huwa kang utai syarik iku laka kedue sira. Tamliku miliki sira. Sira panjenengan ya, tamliku miliki panjenengan. Hu ing syarik wa malan perkara malaka kang miliki sapa syarik ing ma. Itu titik di situ. Yu'nunaha itu tafsirannya, penjelasannya ya. Jadi talbiyahnya adalah talbiyahnya orang musyrik, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Wa ma malak. Allah engkau, maksudnya Allah, tamliku, engkau memilikinya, memiliki sekutu itu, dan apapun yang dimiliki oleh sekutu itu adalah milikmu. Maksudnya apa? Orang jahiliyah dulu mengatakan bahwa sekutu itu ya miliknya Allah, dan peralatan ibadah yang digunakan untuk menyembah patung berhala itu dimiliki oleh berhala. Tapi semuanya itu juga dimiliki oleh Allah. Ini namanya syubhat, mengkaburkan ya, menjadikan ambigu, nggak jelas, abu-abu. Wong wis jelas Gusti Allah nggak punya sekutu, kok masih ada illa syarikan, kecuali sekutu yang itu merupakan milikmu, dan apapun yang dimiliki sekutu itu pun juga milikmu. Ini terkait dengan ibadah haji, ibadah umroh. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memanggil orang-orang agar datang ke Mekah setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Setelah diperintah oleh Allah, Nabi Ibrahim bingung. Ya Allah, suaraku tidak sampai kepada mereka. Bagaimana aku akan menyeru, akan memanggil manusia semua ke sini sementara suaraku tidak sampai ke sana? Maka Allah menjawab, panggilan. Wa alayyal balagh, aku yang akan menyampaikan. Wis sing penting awakmu nyeluk-nyeluk. Dan panggilanmu aku yang akan menyampaikan kepada mereka. Maka Nabi Ibrahim kemudian naik ke atas bukit dengan suara yang lantang. Nabi Ibrahim kemudian berkata, ya ayuhan nas, kutiba alaikumul hajj ilal baitil atiq. Wahai sekalian manusia, diwajibkan atas kalian melakukan ibadah haji ke Baitullah. Dan ternyata suara ini didengar oleh semua makhluk, baik yang di bumi maupun yang di langit, berbondong-bondong mendatangi Ka'bah untuk tawaf, untuk beribadah, untuk haji dan umrah di sana. Saking tekok mandi nih panggilan Nabi Ibrahim, maka di Indonesia saja kalau kamu ingin pergi ke Mekah sana untuk haji, daftar sekarang, 35 tahun yang akan datang baru bisa berangkat haji. Saking dari banyaknya orang yang kepingin berangkat haji. Kalau kamu sekarang umur berapa? Misalnya umur 20, berarti tambah 35, berapa? 55 tahun kamu baru nyampe ke sana. Bayar selawi juta itu buat kuota pendaftaran. Baru 35 tahun yang akan datang baru berangkat. Lah karena itu panggilan dari Allah disampaikan oleh Nabi Ibrahim, maka orang itu kalau datang ke Mekah mengatakan labbaik Allahumma, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi undanganmu,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaika, aku muni panggilanmu. Kadang orang gak ngerti karepe. Labbaik Allahumma labbaik, lama-lama tambah baik. Oh, karepe. Maka orang yang datang ke Mekah itu untuk haji umrah karena mendatangi panggilan Allah, berarti itu mereka adalah tamunya Allah. Allah tuan rumahnya, Nabi Ibrahim yang undang, mereka yang datang ke Mekah itu undangan, tamu. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang haji, orang umrah itu wafdullah, itu utusan-utusan Allah, tamu-tamunya Allah. Karena tamu, ya dijamu, diberikan hidangan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar memuliakan tamu. Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Allah yang merintahkan kita untuk memuliakan tamu, pastilah Allah lebih baik menjamu tamunya. Maka orang haji dan orang umrah dikatakan oleh baginda Nabi, inda'auhu ajabahu. Kalau mereka meminta kepada Allah, Allah akan memberi. Wa nistaghfaruhu ghafara lahu. Tatkala mereka minta ampunan, Allah akan memberikannya kepada mereka. Itu sebagai suguhan kepada tamunya Allah. Dan namanya tamu undangan itu pasti orang pilihan, orang yang dipilih, ya. Coba kalau kamu jadi manten, nanti jadi, ya, bapak kamu punya hajat di rumah kamu, mantu, bapak kamu mantu. Kira-kira siapa yang diundang? Apa semua orang diundang? Oh, saya lewat-lewat di embong wis kongkon mampir kabeh. Apa dipilih? Dipilih, tidak semua orang diundang, dipilih. Berarti orang yang datang itu adalah orang-orang pilihan. Kalau datang kepada satu hajatan, dia adalah pilihan tuan rumahnya, maka orang yang umrah haji itu orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan. Maka bagaimana tatkala orang orang hajatan, undangan datang, pasti dia dikasih suguhan. Maka bagaimana orang yang datang memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang ada sih yang datang itu gak diundang, ya, tamu gak diundang, murmur mlebu mangan, gak diundang kamu melok mangan, gak boleh. Tekor itu sambil bete, ya. Itu namanya tatoful. Jadi tamu tidak diundang namanya tatoful. Tatoful itu dari kata tifel, arek cili. Arek cili itu lek bapaknya diundang, kadang arek cili melok padahal gak diundang. Itu namanya tamu gak diundang. Makanya wong gede sing teko nang undangan tapi gak diundang, itu namanya koyo arek cili sik tatoful. Dulu di zaman baginda Nabi, Rasul pernah diundang untuk makan ke rumahnya orang. Rasul itu tuan rumah ingin menjamu Nabi makan di rumahnya. Dia menyiapkan makanan. Kemudian begitu Nabi berangkat, di tengah perjalanan ada orang ngintil. Apa ngintil itu? Mengintil. Mengikuti Kanjeng Nabi, melok. Ya. Melok. Begitu Kanjeng Nabi mau masuk ke rumah,
Rasul kemudian minta izin kepada yang punya rumah. Aku datang ini bersama yang kamu undang ini berapa orang ini. Adapun orang satu ini, ya, dia tadi ketemu di jalan, kemudian ikut rombongan kamu. Kalau kau izinkan masuk, ya dipersilakan masuk. Kalau enggak, ya tidak apa-apa. Itu Rasul seperti itu menjelaskan bahwa ya kalau ada undangan, ya kita datang. Kalau nggak diundang, ya jangan datang. Kecuali memang husnudzon, paling kelalen, mesti diundang. Dulu diundang, nggak mesti diundang. Misalnya kelalen, pokok teresut undangan ini misalnya. Nggak kenal, nggak opo, ono teror wis mlebu wis mangan. Nah ya mulire. Direken wisata. Sekarang itu teror ini dari wisata teror. Wisata teror itu like bulan kemarin yang ramai ya, bulan besar. Oh, itu kan wong mantu wisata teror. Tapi wong sing teko ya tekor jadi. Soalnya balik-balik bawa bu ya. Saking teko sedino iso telu. Buan niku sampai bareng-bareng. Kate gak tekor ya kok. Wah, nggarai orang-orang itu kalau bu diniati ngutangi kan. Sehingga biasanya di pesta pernikahan itu ada tukang catatnya. Ya, dibuka amplop jenenge dicatet iku lek ana wong sing bowo iku mantu itu kudu balekno catet. Mangke lek bowo iku ora usah dikek jeneng. Lek dijeneng iku arep-arep balekno. Lek arep-arep dibalekno berarti gak ikhlas iku. Nyumbang kok gak ikhlas ya dijenengi. Ben dibalekno. Dan ada juga kejadian di satu desa itu ada bubuan, ada hajatan. Kebetulan di desa itu ada yang menjadi calon legislatif itu. Kemudian uang yang masuk di kotak itu kan dibongkar, dibuka, disalin satu-satu. Ternyata di situ salah satunya ada amplopnya caleg. Tapi isinya 5.000 rupiah. 5.000 bu ini bukan 5.000 5 juta ya. Bahasanya makelar 5.000 5 juta ya. 5.000. Ini jadi rame. Ternyata itu fitnah. Ada orang yang nggak seneng, ya kan, yang ngelebokno amplop 5.000, tapi jenengi caleg sih tadi. Ya. Ini dibuat sarana untuk mau fitnah orang lain. Maka berbicara tentang talbiyah itu adalah memenuhi undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang ke sana tamu nggak diundang sebetulnya. Siapa itu? Di antaranya adalah orang-orang yang mereka datang ke sana tapi biayanya, uangnya yang dibuat pergi ke sana adalah uang haram. Tatkala orang itu bertalbiyah, orang haji umrah bertawaf, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, mereka datang ke sana. Nada munadin minas sama. Maka kemudian ada suara yang menyeru dari arah langit, labbaika wa sa'daik fahajjuka mabrur, selamat datang ya kamu, hajimu mabrur, karena hartamu halal, makananmu halal. Tapi begitu ada orang yang datang haji, duit di hati hasil korupsi, atau tas menang tokel,
syukuran budal haji umroh. Ini sebagai wujud rasa syukur saya karena saya habis menang togel budal haji. Begitu mereka sampai ke tanah suci, mereka kemudian membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kemudian ada suara dari langit yang membalasnya, la labbaik wa la sa'daik, fahajjuka ma'zur wa mabrur, ta'amuka haram wa maluka haram. La labbaik wa la sa'daik. Cara bahasa saat ini di sini ya. Begitu orang datang labbaik Allahumma labbaik, langsung ada suara yang menjawab, gak labbaik labbaikan. Oh, bondomu haram, pangananmu haram, maka hajimu ma'zur, berdosa, tidak mampu, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tamu-tamunya gak diundang ya kayak begitu. Datang tapi pakai uang haram, hasil korupsi, hasil judi, main togel, macam-macam. Itu sama dengan orang yang bertanya, bagaimana hukumnya orang menyumbang masjid tapi uangnya dari togel, dari rentenir, nganak dawe. Sedekahnya sih bagus, kan bagus. Tapi kalau duitnya haram, semuanya jadi haram. Itu sama dengan orang berwudu, tapi dengan air kencing.